Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadir untuk Anda dalam program spesial edisi kali ini, Selasa 1 Oktober tahun 2024. Dan pemirsa Gamalama TV, malam hari ini kita akan membahas terkait dengan rambu-rambu kampanye pilkada di Kota Ternate tahun 2024. Dan di tengah-tengah kita sudah ada narasumber Bapak Kifli Sahlan selaku Ketua Bawaslu Kota Ternate dan Ibu Dian Fatma Kader selaku anggota KPU Kota Ternate. Apa kabar Bapak Kifli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Kabar balik gimana Pak? Alhamdulillah. Saya Ibrahim Hamzah selaku pemandu akan memandu dialog spesial malam hari ini. Tentunya kita sudah melihat perkembangan Pak ya, bahwa pilkada di Kota Ternate sudah masuk tahap kampanye nih Pak. Iya. Nah sejauh ini Bawaslu Kota Ternate melihat pentahapan yang ada ini berjalan sebagaimana mestinya atau bagaimana yang harus dilihat dari Bawaslu sendiri? Apakah masih kondusif ataukah ada catatan khusus yang ditemukan? Iya, baik. Sekali lagi pertama kami berterima kasih kepada Gamalama TV ya, yang sudah mengundang kami dalam melaksanakan dialog pada malam ini. Kalau kita lihat dari peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 yang mengatur tentang kampanye pemilihan kepala daerah, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, di dalam peraturan KPU nomor 13 itu sendiri sudah mengatur secara rinci dan jelas. Lalu kemudian didukung lagi dengan keputusan teknis KPU yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan kampanye yang lebih terperinci menjelaskan tentang teknis pelaksanaan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 itu. Nah, dari tanggal 25 hari kampanye, hari pertama sampai dengan tanggal 1 hari ini, kurang lebih sudah 6 hari ya kalau tidak salah. 6 hari ini berdasarkan pantauan dan laporan yang kami dapatkan dari laporan hasil pengawasan yang disampaikan oleh jajaran kami baik di tingkat kecamatan kemudian sampai pada tingkat PKD. Jadi kan laporan itu dia secara berjenjang dari panwas di tingkat kelurahan, kemudian naik di tingkat kecamatan, lalu kemudian mereka melaporkan kepada kami sehingga kami bisa memonitor perkembangan hasil pengawasan dari setiap wilayah atau zona wilayah kampanye yang diawasi oleh jajaran kami di setiap tingkatan di level bawah. Nah, kalau dari yang kita simak dan kita lihat dari laporan hasil pengawasan itu, sejauh ini alhamdulillah semuanya masih kondusif dan berjalan dengan baik. Memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa catatan, tetapi bagi kami itu sesuatu yang lumrah. Misalkan di dalam pelaksanaan wilayah kampanye itu lalu kemudian ada keterlibatan anak yang kemudian masuk di arena kampanye, lalu kemudian setelah kita cek ternyata anak-anak ini memang melihat karena di dalamnya ada keramaian lalu kemudian datang dengan sendirinya. Jadi bukan berarti dilibatkan ya, sepintas yang kami dapatkan beberapa kasus atau beberapa hasil pantauan atau pengawasan yang disampaikan oleh jajaran kami. Nah, dalam kasus yang seperti itu bagi kami masih berjalan dengan normal, kondusif, ya masih bisa ditolerir karena kan ketika mendapatkan kejadian seperti itu lalu kemudian pencegahan dilakukan oleh jajaran bahwa mereka menyampaikan kepada tim kampanye bahwa kalau boleh anak-anak tidak boleh dilibatkan di dalam kegiatan kampanye karena kan itu larangan ya, diatur di dalam Undang-Undang 10 bahkan diatur di dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 ya. Baik. Nah, kalau melihat bagaimana sebenarnya Bawaslu memotret apakah ada pelanggaran yang dilakukan tim kampanye atau tidak, dan apakah hanya sekedar memantau saja atau seperti apa di lapangan? Iya. Bawaslu kan lembaga penyelenggara pemilu yang dalam melaksanakan tugas pengawasan itu diberi kewenangan untuk melakukan pencegahan dan juga penindakan. Jadi ketika ada dugaan pelanggaran yang kita dapatkan atau potensi pelanggaran yang berpotensi terjadi yang kita dapatkan, maka langkah pencegahan bisa kita lakukan pada saat kejadian itu ketika mau terjadi. Nah, tetapi kalau misalkan kejadian itu sudah terjadi, maka
Yang pasti itu adalah merupakan bagian dari dugaan pelanggaran. Kalau dia sudah masuk dalam kategori dugaan pelanggaran, maka pasti kami akan menindak sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam proses kampanye ini kan, atau selama proses tahapan itu, ada 4 kategori yang kemudian menjadi catatan dalam setiap rejim pemilu, bahkan pemilihan kepala daerah. 4 kategori pelanggaran, yaitu pelanggaran etik. Nah, ini khusus kepada penyelenggara ya. Kemudian pelanggaran pidana. Nah, pelanggaran pidana itu subjek hukumnya juga banyak. Ada subjek hukum setiap orang, kemudian ada subjek hukum terhadap paslon, ada subjek hukum terhadap penyelenggara pemilu, dan juga ada. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran administrasi. Nah, pelanggaran administrasi itu yang paling sering sekali terjadi dalam proses kampanye dan tahapan-tahapan lain. Nah, dan yang terakhir yang keempat itu kan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ini misalkan pelanggaran netralitas ASN ya, yang kemudian terlibat di dalam kegiatan politik praktis yang sebagaimana dia itu merupakan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, bahkan dalam surat ataupun edaran peraturan ataupun edaran-edaran pemerintah yang lain yang kemudian meminta kepada aparatur sipil negara itu tidak boleh memiliki keberpihakan atau terlibat di dalam konteks politik praksis kira-kira. Iya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan pilkada kali ini ya, diikuti oleh petahana tentunya. Nah, ini juga sangat rentan memanfaatkan politik kekuasaan dan sumber daya program yang ada melalui kegiatan KOPD. Bagaimana Bawaslu memetakan persoalan terkait dengan hal ini? Iya, petahana itu kan dia itu harus cuti ya. Ketika 1 hari sebelum hari kampanye dia sudah cuti sampai pada masuk pada minggu tenang, baru yang bersangkutan status cutinya berakhir dan kembali aktif. Maka dengan demikian dari pemetaan dan analisis kerawanan pemilihan, memang di setiap wilayah yang ada petahana pasti rentan terjadi itu. Nah, tetapi proses untuk bagaimana memitigasi adanya petahana ini agar supaya meminimalisir yang namanya potensi-potensi pelanggaran, banyak sekali berbagai macam himbauan atau langkah-langkah pencegahan yang sudah kami lakukan. Misalkan kami ingatkan kepada petahana agar supaya tidak boleh melakukan pergantian jabatan di lingkup pemerintah selama itu tidak ada izin dari kementerian yang berwenang untuk memberikan izin. Yang hal lain yang kemudian juga kami ingatkan bahwa tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan petahana di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah ini. Nah, hal lainnya juga adalah tidak boleh menggunakan program ya pemerintah yang lalu kemudian itu berdampak atau kepada program itu berjalan kepada pasangan calon tertentu. Nah, dalam kategori klausul pasal itu sangat berpotensi terhadap petahana ya yang kemudian menggunakan program-program pemerintah yang itu nanti memiliki kecenderungan keberuntungan terhadap pasangan calon yang dalam tanda petik disebut dengan petahana itu dimaksud. Nah, hal ini sudah kami lakukan mitigasi dan langkah-langkah pencegahan sudah kami lakukan. Kami ingatkan melalui himbauan, surat menyurat, sosialisasi dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan harapan kami bahwa petahana yang juga merupakan bagian dari kontestasi sebagai peserta pemilihan di tahun 2024 ini juga mentaati segala bentuk peraturan perundang-undangan sehingga proses perjalanan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Ternate ini bisa berjalan secara baik dan benar, kira-kira gitu. Baik, pemirsa Gamalama TV, menarik sekali pembahasan kita terkait dengan rambu-rambu kampanye pilkada di Kota Ternate tahun 2024. Dan untuk itu kita masih akan kembali di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Gamalama TV. Baik, pemirsa Gamalama TV, kembali masih bersama saya Ibrahim Hamzah dalam dialog spesial Gamalama TV dengan topik rambu-rambu kampanye pilkada Kota Ternate tahun 2024. Ya,
tadi sudah kita dengarkan penyampaian disampaikan oleh Bapak Kifli Sahlan selaku Ketua Bawaslu Kota Ternate, dan yang berikut hadir juga di tengah-tengah kita dari anggota KPU Kota Ternate, Ibu Dian Fatma Kader. Apa kabar Bu malam hari ini? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah Apa sehat kabar, ya. Bang Indra? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Ya, untuk informasi mungkin Mbak Dian Fatma Kader selain anggota KPU Kota Ternate itu berada di divisi apa nih? Iya, kalau saya divisinya Sosdikli, Parmas, dan SDM. Itu singkatan dari Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Luar biasa. Iya. Ya, baik, sebagaimana tadi sudah kita bincang-bincang terkait dengan rambu-rambu kampanye pilkada nih, Mbak Dian. Nah, untuk KPU sendiri, mungkin kira-kira bisa memberikan update terkait dengan pentahapan dan perkembangan pilkada di Kota Ternate saat ini. Sudah sampai di manakah atau bagaimana perkembangannya, Mbak? Iya, kami dari KPU Kota Ternate di beberapa waktu belakangan ini kan sudah melewati beberapa tahapan ya. Yang pertama itu dari pendaftaran, kemudian ada verifikasi berkasnya, terus kemudian yang terakhir kan kemarin penetapan ya, penetapan nomor urut di tanggal 23, kemudian di tanggal 24 juga ada deklarasi ya kampanye. Dan kemudian untuk tahapan ini sekarang kita udah masuk di tahapan kampanye. Jadi mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 24 itu adalah masa kampanye, kurang lebih sekitar 59 hari atau 2 bulan lah. Jadi dalam masa kampanye ini ada juga di situ kita memberikan semua kebebasan kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi misi, kemudian programnya kepada masyarakat untuk menginformasikan ke masyarakat juga gimana supaya masyarakat juga mengenal lebih dekat terhadap keempat pasangan calon ini. Seperti itu. Oh ya, dan satu lagi sekarang kita KPU sekarang juga memasuki tahapan perekrutan KPPS. Yang kemarin sudah kita lewati itu kan kita sudah di proses perekrutan, dan memang Kota Ternate adalah satu-satunya atau yang pertama yang di antara kabupaten kota yang lain yang keterpenuhan KPPS-nya terpenuhi kuotanya. Jadi dari laporan dari provinsi itu kemarin, di kabupaten kota yang lain itu masih ada kekurangan, tapi Kota Ternate yang lebih pertama dalam keterpenuhan kuota. Jadi sekarang di level PPS sekarang sudah mulai menyampaikan informasi pengumuman ya terkait dengan verifikasi dari berkas-berkas mereka itu. Iya, baik. Selanjutnya terkait dengan alat peraga nih, Mbak Dian. Apakah alat peraga kampanye sudah dipasang sebelum pendaftaran dan penetapan? Nah, sehingga aturan baku untuk keadilan sebenarnya berapa sih alokasi atau ketentuan alat peraga kampanye bagi calon? Iya, kemarin juga KPU Kota sudah mengundang LO ya, atau tenaga penghubung liaison officer dari pasangan calon terkait bagaimana kita berkoordinasi dengan mereka untuk kita menyepakati alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Waktu itu juga kita juga mengundang Bawaslu Kota juga, kemudian stakeholder juga kita undang. Jadi kalau untuk alat peraga kampanye itu kemarin bersama Bawaslu Kota kita sudah menyepakati bahan kampanyenya hampir semua. Ya, jadi mulai dari flyer, terus flyer leaflet, terus kemudian poster, dan satu lagi brosur ya. Jadi keempat-empatnya kita akomodir semua yang difasilitasi KPU gitu. Jadi itu untuk bahan kampanyenya. Kemudian yang APK-nya itu kalau spanduk itu per kelurahannya satu per kelurahan. Jadi kita punya 78 kelurahan dikalikan dengan 4 pasangan calon ya. Jadi itu sekitar dihitung aja ya kurang lebih berapa ratus itu ya. Nah, kemudian juga kita akan memfasilitasi juga baliho. Ya, baliho itu kita sepakati di 3. Jadi 3 kali 4 pasangan calon sekitar 12. Ya. Kemudian juga KPU juga memfasilitasi
enggak, ini apa APK? Ada satu lagi, ya ada billboard. Ya, billboard itu juga kita sepakati juga nanti digunakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Bawaslu nih, terkait dengan petahana kembali nih, Pak. Kira-kira kalau ada temuan alat peraga calon yang menggunakan simbol-simbol lembaga seperti logo ASN, kemudian lambang kota, apakah itu dibenarkan, Pak? Iya, begini, di dalam peraturan KPU itu kan semua yang disebut dengan alat peraga itu apabila alat peraga itu sudah difilterisasi oleh teman-teman KPU. Yeah. Nah, jadi walaupun di dalam peraturan KPU dan keputusan KPU itu 1363 kalau tidak salah itu memperbolehkan masing-masing pasangan calon untuk melakukan atau mencetak penambahan alat peraga. Tetapi jumlahnya itu tidak boleh melebihi atas ketentuan yang sudah ditentukan. Itu kan bicara soal asas keadilan ya, saya kira. Kemudian konten, desain dan sebagainya itu harus diverifikasi oleh teman-teman KPU. Nah, jadi tidak boleh ada alat peraga yang dicetak sendiri tanpa difilter oleh teman-teman KPU. Nah, itu tidak boleh. Nah, oleh karena demikian maka KPU kami berharap dan sejauh yang kami amati sampai sekarang ini mereka sangat ketat untuk melakukan verifikasi dan penelitian terhadap administrasi atau bentuk apapun untuk kepentingan masing-masing pasangan calon sehingga tidak menimbulkan ada pihak pasangan calon tertentu yang merasa dirugikan. Nah, itu kan yang harus dihindari. Karena kan pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu dia harus dilakukan dengan asas kepastian hukum, berkeadilan. Nah, berkeadilan itu bukan cuma hanya kepada pemilih, tetapi juga kepada masing-masing pasangan calon. Nah, sekarang kita ini ada pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2, pasangan calon nomor urut 3, dan juga pasangan calon nomor urut 4. Pemberlakuannya sama. Sehingga dari masing-masing pasangan calon yang berjumlah 4 ini kemudian apabila melakukan percetakan penambahan alat peraga kampanye atau bahan kampanye, dia harus dilakukan verifikasi di teman-teman KPU. Karena kan memverifikasi itu paling sederhana adalah ukurannya tidak boleh melebihi, kemudian kontennya tidak boleh hoax dan sebagainya. Verifikasi itu yang kemudian dilakukan. Jadi kalau misalkan kita balik kepada pertanyaan tadi bahwa menggunakan logo atau simbol-simbol pemerintah dan sebagainya itu memang tidak diperbolehkan. Dan kalau menggunakan logo yang seperti itu sudah pasti itu tidak difilter atau lewati sortir oleh teman-teman KPU. Pasti kita tertibkan yang kayak begitu. Iya, baik. Nah, untuk Bu Dian sendiri, bagaimana dengan penggunaan media sosial? Apakah harus mendaftar bagi para calon yang berkontestasi kali ini? Penggunaan media sosial itu yang diatur dalam PKPU itu maksimal dari pasangan calon itu 20 ya, 20 akun dan itu juga harus dilaporkan ke kita. Jadi 20 per aplikasi. Boleh diperbolehkan, iya, maksimal 20 ya. Iya, itu harus didaftarkan. Selanjutnya terkait dengan kampanye melalui media sosial. Ya, kelihatannya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ada kata-kata mungkin yang kurang etis, kasar dan sebagainya. Bagaimana Bawaslu melihat hal seperti ini? Iya. Kalau dari pencermatan hasil pengawasan kami di beberapa media sosial, kemudian juga atas dasar informasi pemberitaan di teman-teman jurnalis dan sebagainya juga, memang akun-akun itu adalah akun-akun anonim yang memang tidak terdaftar oleh teman-teman KPU. Nah, berbeda dengan kalau itu kegiatan kampanye yang sifatnya dilakukan dalam konteks media sosial, maka dia tidak boleh menggunakan akun ya yang kemudian di luar dari apa yang sudah didaftarkan di teman-teman KPU melalui sistem apa namanya IT yang disebut dengan SIKADEKA kalau tidak salah. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, terkait dengan hal ini bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali akun-akun yang kemudian menimbulkan apa namanya ujaran kebencian, hoax dan sebagainya. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Nah, di Bawaslu sendiri ada salah satu kegiatan yang nanti akan kita apa namanya minta kepada teman-teman media yang berkompeten untuk kita menakar dan melakukan filterisasi terhadap akun-akun yang berpotensi ataukah sudah melakukan informasi-informasi yang menyebarkan informasi yang sifatnya ujaran kebencian, hoax atau dalam masalah disebut dengan black campaign yang meresahkan masyarakat. Ini tidak boleh sebenarnya. Nah, oleh karena itu maka kami sering menyampaikan bahwa
memang pemilu ini urusan teknis ada di penyelenggara pemilu, baik itu di teman-teman KPU dan juga kami di teman-teman Bawaslu. Tetapi ada variabel tertentu yang kemudian itu harus membutuhkan support yang tidak boleh mengganggu proses pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara teknis ataukah kami sebagai Bawaslu. Nah, konteks itu adalah masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum harus jeli untuk memilah apakah informasi ini produktif atau tidak. Kan pada substansinya, ujung-ujungnya adalah kita menginginkan adalah semua demokrasi prosedural yang dilaksanakan dalam kontestasi pemilu ini memiliki efek dan memiliki kualitas yang baik. Nah, untuk menjangkau sampai pada kualitas yang baik seperti itu, maka keterlibatan semua pihak harus terlibat. Masing-masing individu harus memiliki kesadaran betapa pentingnya proses atau bagaimana pentingnya proses pemilihan ini agar supaya bisa melahirkan sebuah pemimpin yang prosesnya, atmosfernya berlaku secara produktif. Nah, kira-kira begitu. Nah, langkah lain yang kemudian kami ambil adalah akun-akun yang kemudian berpotensi atau dalam tanda petik sudah menyampaikan informasi yang berupa meresahkan warga secara umum itu. Nah, ini nanti akan kami tindak lanjuti dengan merekomendasikan kepada lembaga yang berkompeten. Dalam hal ini mungkin bisa ke kepolisian, teman-teman kepolisian, atau ke badan cyber yang sebenarnya yang itu kewenangan mereka ya untuk. Tapi kalau kita tindak secara langsung, itu kan subjek hukumnya adalah akun-akun yang kemudian sudah terverifikasi oleh teman-teman yang ada di KPU. Baik, pemirsa Gamalam TV, menarik sekali pembahasan kita malam hari ini terkait dengan rambu-rambu kampanye pilkada di Kota Ternate tahun 2024. Kita masih akan kembali di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Gamalam TV. Kembali untuk Anda, pemirsa Gamalam TV, masih di program Dialog Spesial bersama saya Ibra Hamzah dan dua narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Ada Bapak Kifli Sahlan selaku Ketua Bawaslu Kota Ternate dan Ibu Dian Fatma Kadir ya dari KPU Kota Ternate. Dan kita sudah masuk di segmen selanjutnya untuk dialog kita malam hari ini. Ya, masih dengan Bawaslu. Nah, untuk Bawaslu sendiri nih, bagaimana etika menyampaikan orasi kampanye seperti apa? Nah, dan juga apakah juga dibenarkan bahwa tim kampanye misalnya mereka memojokkan atau menyalahkan kandidat lain dalam orasi? Bagaimana sikap Bawaslu? Iya, gini ya. Kampanye itu kan di dalam undang-undang dan peraturan KPU itu adalah cara atau medium yang bahasa sederhananya ya, medium yang disiapkan oleh pemerintah dalam hari ini penyelenggara pemilu untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya mendidik. Dia tidak boleh menyampaikan sifatnya yang kemudian menyerang pasangan calon dengan pasangan calon yang lain, walaupun dalam pengkajian tertentu dan kita dapatkan bahwa yang ini sudah membuang wacana ini dan sebagainya dari antar paslon itu, lalu kemudian penafsirannya juga berbeda. Terkadang orang menganggap bahwa ini menyerang pasangan paslon yang lain, ini menyerang paslon yang ini. Nah, itu agak sulit untuk kita memilah ya. Tetapi pada poin yang ingin saya sampaikan bahwa gunakanlah ruang yang disiapkan di dalam peraturan KPU tentang jadwal kampanye, diturunkan dalam keputusan KPU Kota Ternate tentang jadwal pelaksanaan kampanye itu harus dimaksimalkan dengan baik, agar supaya dari 78 kelurahan, 8 kecamatan, 278 RT, dari 302 TPS yang merupakan akumulasi dari penyebaran dari 141.000 sekian daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU itu, ini mampu dimaksimalkan oleh setiap pasangan calon. Betul. Gitu sih kan, wilayah kampanye ini adalah bagaimana memberikan edukasi, informasi yang memuat tentang visi, misi, program dan kegiatan lain yang kemudian menawarkan kepada masyarakat sebagai pemilih hingga menentukan pilihan-pilihan kepada masyarakat bahwa siapa yang kemudian menjadi pilihan untuk mereka pilih pada saat tanggal 27 November nanti.
Nah, maka dengan itu kembali saya mengatakan di dalam perintah PKPU dan undang-undang itu menyatakan bahwa kampanye itu tidak boleh mempersoalkan dasar negara misalkan. Itu larangan. Tidak boleh menyerang pribadi atau antar pasangan calon kira-kira misalkan. Lalu kemudian tidak boleh isu sara, hoax dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan karena itu sesuatu yang kira-kira saya pikir tidak mendidik. Ya. Itu masuk dalam kampanye hitam ya? Ya bisa jadi itu kategorinya banyak orang mendefinisikan itu adalah kampanye hitam kira-kira. Iya. Iya. Nah ini terkait dengan keterlibatan ASN, Pak. Bagaimana Bawaslu selektif melihat apakah ASN ini terlibat ataukah tidak? Bagaimana menakarnya oleh Bawaslu? Iya, ASN lagi nih. ASN ini memang dilema ya kira-kira ya. Diskusi soal tema ASN ini yang jadi dilema adalah dituntut netral tapi memiliki hak untuk memilihnya. Iya. Begini, kalau dari kami ini adalah penyelenggara di level bawah yang tidak memiliki kewenangan regulator. Kami ini hanya pelaksana norma. Jadi kewenangan regulasi itu hanya dimiliki oleh pimpinan kami di Bawaslu. Kalau di KPU mungkin KPU RI. Kami di bawah ini pelaksana semua nih. Nah, oleh karena demikian maka kalau kita bicara terkait dengan norma, maka di dalam istilah hukum disebut dengan lex scripta. Hukum itu harus tertulis. Sampai sekarang kita tidak pernah mendapatkan satu pasal atau norma yang diatur di dalam peraturan, baik itu peraturan pemerintah, edaran pemerintah atau PKPU dan sebagainya, yang memperbolehkan ASN itu hadir di dalam kegiatan kampanye. Iya, betul. Mohon dikoreksi kalau saya salah kira-kira. Nah, yang norma yang kemudian kita pakai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, kemudian surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh 5 kementerian lembaga, Bawaslu, Menpan, BKN, kemudian Mendagri dan KSN, tapi KSN-nya sekarang sudah bubar ya. Nah, itu SKB masih berlaku sampai sekarang. Bahkan di dalam SKB itu, ASN itu mendekati partai politik saja dilarang, apalagi hadir dan terjun langsung dalam kampanye. Nah, kira-kira begitu. Maka kalau misalkan kita normatif aja nih, lurus nih, strike saja nih kira-kira. Kalau di dalam norma tidak memperbolehkan aparatur sipil negara itu hadir di dalam kampanye, ya kita strike lurus saja. Kalau normanya menjelaskan begitu, kan belum ada satu keputusan Mendagri ataupun keputusan Menpan ataukah keperaturan KPU ataukah KSN atau BKN yang menyatakan memperbolehkan ASN itu untuk mengikuti di dalam kampanye. Sejauh yang saya baca dengan berbagai macam norma yang kemudian menjadi konsumsi kita secara bersama. Yang diperbolehkan itu adalah di dalam surat Menpan kalau saya tidak salah itu, bagi pasangan calon yang memiliki istri atau suami sebagai aparatur sipil negara itu boleh untuk mengikuti kegiatan suami atau istri yang mencalonkan diri sebagai kandidat pasangan calon. Itu dia boleh mengikuti kegiatan, tetapi itu pun ruangnya terbatas. Dia tidak boleh menggunakan simbol-simbol peserta pemilu atau peserta pemilihan, tidak boleh menggunakan baju partai politik, tidak boleh meneriakan yel-yel dan sebagainya. Jadi hanya mendampingi untuk duduk diam dan mendengarkan. Tetapi tidak boleh pasif aja. Dia tidak boleh untuk sampai pada tingkat itu diatur di dalam surat itu. Nah, kira-kira begitu kalau terkait dengan aparatur sipil negara ini. Iya, memang agak rumit ya kalau berbicara terkait dengan ASN dalam pilkada. Memang ASN itu sesuatu yang saya sering menjumpai di beberapa forum yang dilakukan oleh teman-teman ASN itu. Jadi kalau dengar sudah kontestasi pemilihan maupun pemilu, itu semacam sudah menjadi paranoid kira-kira. Iya, betul sekali. Nah, ini berikut terkait dengan laporan awal nih. Untuk masa kampanye sendiri, apakah ada laporan yang sudah masuk di Bawaslu? Nah, bagaimana proses penyelesaiannya? Mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan kampanye yang sudah berjalan, belum pernah ada laporan yang dilaporkan ke Bawaslu. Baik, belum ada ya? Belum pernah, satu pun tidak. Yang ada itu hanya pemberitaan. Nah, kalau pemberitaan yang seperti itu di kami kalau diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 8 tentang penanganan temuan dan laporan, itu bersifat informasi awal, lalu kemudian kita melakukan penelusuran untuk menentukan ini memenuhi unsur atau tidak, buktinya kuat atau tidak, syarat material formilnya kemudian terpenuhi atau tidak, baru kita register. Setelah kita register, kita panggil yang bersangkutan, pihak-pihak yang kemudian minta keterangan, baru ke tahapan selanjutnya dan tahapan selanjutnya. Jadi kira begitu kalau kita bicara soal pola penanganan pelanggaran. Tetapi kalau bicara soal laporan sampai detik ini belum ada. Setahu saya belum ada laporan yang dimasukkan ke Bawaslu Kota Ternate. Yang ada itu hanya lewat telepon, wah ini informasi ini
atau lewat teman-teman jurnalis. Kami berterima kasih sekali kepada teman-teman jurnalis yang selalu memberitakan hal-hal positif, bahkan informasi yang kami tidak ketahui ini diberitakan oleh teman-teman media. Yang pasti belum ada berita laporan secara resmi ya tertulis ke pihak Belum. Bawaslu. Belum ada satupun, baik itu secara individu ataukah perwakilan dari masing-masing pasangan calon belum melapor secara resmi di Bawaslu Kota Ternate. Baik, kita ke KPU nih. Untuk KPU Kota Ternate sendiri, jika pasangan calon tampil di media menyampaikan visi misinya atau sekedar perkenalan, apakah dibolehkan atau tidak? Karena mengingat bahwa masa untuk kampanye di media hanya 2 minggu menjelang akhir kampanye. Bagaimana menanggapinya, Bu? Iya, jadi begini, kalau di perintah PKPU itu untuk periklanan ya, untuk iklan baik itu media cetak maupun media elektronik itu memang diatur dalam PKPU itu H-14. Jangka waktunya itu pada tanggal 10 hingga tanggal 23 November ya. Ya, jadi untuk sebelum kita melakukan periklanan atau yang sebelum difasilitasi oleh KPU, itu kan kita harus menunggu 14 hari sebelumnya, yaitu kita harus menunggu LO, Liaison Officer dari pasangan calon itu memasukkan konten, materi untuk kita memprosesnya menjadi iklan gitu. Jadi untuk spesifikasi iklan, kemudian durasi, kemudian frekuensinya itu semuanya diatur dalam semuanya itu diatur oleh KPU. Ya, jadi pasangan calon ini yang akan menyesuaikan. Jadi misalnya kalau KPU menggunakan 1 lembar misalnya dalam periklanan di media cetak, mereka boleh menggunakan ukuran itu, boleh kurang tetapi tidak boleh lebih, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau berbicara soal pasangan calon yang melakukan orasi atau mungkin kampanye, itu tentu saja sah-sah saja ya. Dia melakukan kampanye menggunakan media apapun itu sah-sah saja. Ya, selama proses kampanyenya itu ya, tidak melanggar ketentuan atau larangan-larangan, yaitu tadi tidak black campaign, terus kemudian tidak menyinggung sara ya, terus kemudian tidak memfitnah dan lain sebagainya, hoax gitu dan lain sebagainya ya. Kira seperti itu. Kemudian kalau kita bicara soal kampanye ini juga, kampanye ini kan banyak banget metodenya ya. Jadi ada juga yang iklan lewat media seperti ini, ada juga pertemuan terbatas, ada juga dialog atau tatap muka, kemudian nanti juga ada debat dan kegiatan lainnya. Nah, kalau untuk pertemuan terbatas itu yang pastinya sudah diatur dalam PKPU itu tentunya di indoor ya, dan itu kapasitinya untuk kabupaten kota itu kurang lebih sekitar 1.000 orang ya, tidak boleh lebih, dan itu maksimal 1.000 orang. Dan kemudian kalau untuk tatap muka atau dialog itu boleh di indoor, boleh di outdoor, jadi itu bebas. Yang penting kalau misalkan di indoor itu tidak melebihi dari kapasiti dari indoor itu sendiri gitu ya. Dan untuk kegiatan kampanye ini juga LO atau pasangan calon ini tidak serta-merta harus misalnya harus melakukan kegiatan itu tidak serta-merta langsung kampanye ya. Mereka terlebih dahulu harus ada pemberitahuan, dan pemberitahuan itu harus ditujukan kepada Polri dalam pada tingkatannya. Kalau misalkan kita di kabupaten kota kan di Polres ya. Jadi pemberitahuan itu dalam bentuk tertulis diberikan kepada Polres, nanti tembusannya ke KPU dan Bawaslu gitu. Nah, kemudian juga nanti dalam metode kampanye ini juga ada yang namanya debat publik ya, debat ya. Jadi kemarin kita udah bersepakat dengan pasangan calon ini, kita adakan debat itu 2 kali. 2 kali. Jadi iya 2 kali. Ketentuan debat ini kan juga harus disiarkan ya di TV atau di online ya, seperti itu. Jadi kita debat kita lakukan 2 kali. Yang pertama kita lakukan debat di lokal, kemudian yang kedua kita lakukan debatnya di TV nasional gitu. Ya. Untuk stasiun TV apa yang kita akan gunakan itu belum kita tentukan ya, belum kita putuskan. Jadi memang komunikasi itu kita sudah melakukan koordinasi ke beberapa stasiun TV, dan memang sudah ada 2 antara Kompas TV, kemudian ada TV One. Jadi di antara 2 stasiun TV itu yang kemungkinan akan kita gunakan gitu.
Kemudian untuk jadwalnya sendiri, kemarin kita sudah putuskan bahwa untuk jadwal debat lokal kita adakan di Kota Ternate itu di tanggal 12 bulan ini, Oktober ya. Kemudian nanti pada debat nasional kita tetapkan di tanggal 29 bulan Oktober. Tapi dalam penetapan tanggal ini masih fleksibel ya, masih bisa saja fluktuatif ya, bisa saja berubah seperti itu. Jadi kepada pasangan calon, mungkin misalnya ada salah satu pasangan calon yang tidak bisa hadir ya, atau berhalangan hadir dalam proses debat itu sendiri, harus ada pemberitahuan sebelumnya, dan itu mungkin alasannya harus jelas ya, misalnya faktor kesehatan kah atau apa gitu, dan itu harus menyertai bukti yang valid dari instansi terkait, dari dalam hal ini mungkin rumah sakit dan lain sebagainya ya, seperti itu. Ya, seperti disampaikan tadi mengenai mekanisme kampanye nih. Apakah pasangan calon harus menyampaikan terlebih dahulu ke KPU atau sambil jalan saja? Dan jika paslon sendiri berkampanye di luar jadwal yang ditentukan, bagaimana menilainya? Iya, jadi kemarin kita sudah bersepakat bersama dengan LO itu dalam keputusan pembuatan jadwal kampanye. Kemarin untuk Kota Ternate kita sudah memutuskan kita pembagiannya per zona, gitu ya. Iya. Jadi zonanya berdasarkan dapil ya. Jadi kebetulan kita kan juga punya 4 pasangan calon. Jadi pembagian zona per dapil ini juga lebih lumayan gampang ya. Ya. Jadi pembagian mulai dari pertemuan terbatas, kemudian dialog dan tatap muka, dan rapat umum itu kita bagi dalam zona per dapil ya. Kemudian kalau apabila pasangan calon ini ingin melakukan kampanye, yaitu tadi seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, mereka terlebih dahulu harus menyurat ya secara resmi ke pihak kepolisian ya dalam hal ini Polres ya, untuk memberikan artinya surat pemberitahuan ya, dan menyampaikan informasi, dan itu juga sudah diatur bahwa kegiatannya itu konsep atau format suratnya itu harus jelas ya. Jadi kegiatan apa, terus kemudian maksud dan tujuannya, terus kemudian mungkin narasumbernya juga siapa, itu juga harus diisi, waktu tempatnya gitu, kapasiti atau pesertanya itu siapa juga harus dijelaskan dalam surat itu. Kemudian nanti surat itu akan ditembuskan ke KPU dan Bawaslu. Baik. Demikian pemirsa Gamalama TV, kita sudah berakhir di segmen 3 untuk dialog spesial. Kita masih akan kembali dengan satu segmen terakhir, tetap di Gamalama TV. Baik pemirsa Gamalama TV, masih di dialog spesial bersama saya Indra Hamzah, yang tentunya topik menarik yang masih bersama kami yaitu tentang rambu-rambu kampanye pilkada di Kota Ternate tahun 2024. Dan di segmen terakhir masih dengan narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, ada Bapak Kifli Sahlan selaku Ketua Bawaslu Kota Ternate dan Ibu Dian Fatma Kadir, anggota KPU Kota Ternate. Baik, di segmen yang terakhir ini mungkin kembali kepada Bawaslu ya. Nah, sebagai catatan proses kampanye di tahun-tahun sebelumnya dengan sekarang nih, yang akan menjadi titik serius pengawasan seperti apa nih untuk Bawaslu agar tidak selalu mengulang pelanggaran-pelanggaran dari pilkada ke pilkada. Iya, kalau kita cermati data ya, yang dari tahun 2015 kemudian 2018 pilgub ya, ditambah dengan 2020 kemarin yang pilkada wali kota itu relatif kasusnya hampir sama sih. Misalkan ada keterlibatan anak, kemudian nah yang paling tren itu adalah kampanye rapat umum terbuka. Nah, kampanye rapat umum terbuka itu kan ada larangan yang kemudian harus ditaati oleh masing-masing pasangan calon. Misalkan tidak boleh mengganggu keamanan
Nah, tidak boleh mengganggu keamanan dan juga tidak boleh menabrak peraturan perundang-undangan lainnya, misalkan. Nah, rata-rata setiap pasangan calon di kampanye rapat umum terbuka itu ada satu norma yang kemudian tidak mereka perhatikan dengan baik. Misalkan melakukan konvoi tidak pakai helm, lalu kemudian menerobos jalan yang kemudian mengganggu, menimbulkan kemacetan dan sebagainya. Itu semestinya tidak boleh. Nah, ini juga menjadi catatan penting supaya menjadi sebuah ikhtiar dan perbaikan kira-kira agar supaya di nanti kampanye rapat umum terbuka nanti bahkan dalam kegiatan bentuk kampanye apapun itu harus mentaati segala bentuk peraturan perundang-undangan yang kemudian sudah menjadi rujukan secara bersama. Tetapi kalau kita lihat dari tren data dari setiap rejim pemilihan ke pemilihan itu kurang lebih nyaris sama sih kasusnya, karena kan pelanggarannya itu saja. Misalkan keterlibatan anak. Nah, keterlibatan anak ini ada dua hal yang kemudian diperhatikan. Apakah anak ini melibatkan diri secara sukarela ataukah dia memang dilibatkan oleh tim pasangan calon atau tim kampanye. Nah, yang dilarang adalah anak-anak ini dilibatkan oleh tim kampanye. Nah, itu yang kemudian harus diperhatikan. Maka kami minta kepada setiap tim kampanye dari seluruh pasangan calon tidak boleh melibatkan anak-anak yang di bawah umur yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih untuk mengikuti kegiatan kampanye, karena itu larangannya sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya, untuk KPU Kota sendiri nih, apakah ada langkah penertiban jika ada pelanggaran yang ditemukan dan bagaimana mekanismenya? Ya, terkait dengan pelanggaran mungkin ya. Jadi kalau pelanggaran, kalau kita bahas soal pelanggaran mungkin itu ranahnya Bawaslu. Tapi di sini saya mau menyampaikan bahwa kemarin kita sudah melakukan koordinasi bersama dengan Kesbangpol terkait titik-titik yang boleh dipasangi APK dan dalam hal ini baliho ya, seperti itu, spanduk dan lain sebagainya. Dan memang dari dari Kesbangpol itu sudah menyampaikan ke kita terkait dengan perwali itu sendiri ya. Kemudian dari perwali itu juga kan jelas sekali bahwa di sana ada hal-hal atau ada tempat-tempat yang tidak boleh dipasangi APK, yaitu misalnya seperti di taman kota ya, terus juga tempat-tempat umum milik pemerintah, kemudian juga tempat ibadah, terus kemudian sekolah, tempat pendidikan, kemudian rumah sakit itu juga tidak boleh, terus kemudian termasuk puskesmas dan sebagainya, terus kemudian perumahan milik pemerintah misalnya itu juga nggak boleh, terus kemudian ada juga yang BUMN, BUMD itu juga tidak boleh dipasangi APK. Bahkan lingkungan itu pun tidak boleh. Jadi bukan hanya di tempat itu saja, tapi di lingkungan jalan milik rumah sakit atau pendidikan itu juga tidak boleh gitu. Dan kemudian terkait dengan di perwali itu juga sudah sangat jelas di mana jalan-jalan, poros jalan yang memang boleh dipasangi APK. Tapi intinya semua balik lagi harus dipertimbangkan etika, estetika, keindahan dan juga keselamatan dari para masyarakat dan pengguna jalan gitu. Ya. Kemudian kemarin juga kita sudah menyampaikan itu kepada pasangan calon lewat liaison officer-nya, dan itu nanti kita akan rumuskan atau kita data dan kita akan tuangkan itu dalam SK dan akan dikeluarkan oleh KPU. Kira-kira seperti itu. Iya, melihat banyaknya kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang akan timbul di pilkada nanti, apakah ada sanksi administratif nih terkait dengan pasangan calon jika tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh KPU atau Bawaslu? Iya, kalau terkait sanksi mungkin lebih ke ini ya, sanksi administratif itu lebih ke surat peringatan gitu ya, surat peringatan, terus kemudian mungkin ada pembetulan atau mereka melakukan koreksi seperti itu. Kalau memang tidak bisa juga mungkin akan ditindak ya. Kalau misalnya contohnya di sini seperti pemasangan APK gitu, katakan misalnya kan sudah dilarang tiang listrik itu bahkan tidak boleh dipasangi APK ataupun ditempel stiker. Pohon-pohon yang milik publik itu juga tidak boleh dipasangi APK. Di taman itu ya nggak boleh. Jadi kalau misalnya itu masih tetap dilanggar, tentu saja kalau sudah dilarang dan memang tempat-tempat ilegal itu bahkan tidak perlu
diberi surat peringatan dari pihak mungkin Bawaslu itu juga sudah boleh untuk melakukan penertiban gitu. Tapi sebelumnya juga sudah kita ingatkan berkali-kali ke pasangan calon lewat liaison officer mereka bahwa memang harus diperhatikan titik-titik itu, tempat legal dan ilegal, dan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, karena itu juga mengganggu ya kira-kira dari sisi estetika. Kemudian misalnya mereka membentangi spanduk, misalnya membentangi jalan, melewati cross jalan gitu kan tidak boleh juga ya. Jadi itu kan juga membahayakan. Terus misalnya mereka memasang APK yang memang umbul-umbul atau sejenisnya yang memang menghalangi jalan, itu juga harus diperhatikan, karena selain dari pemasangan itu sendiri, pemeliharaannya juga mereka harus perhatikan gitu. Kira-kira seperti itu. Dari Bawaslu sendiri seperti apa? Iya, kalau di dalam alat peraga kampanye itu kan spanduk dan sebagainya itu biasanya ada dua pelanggaran yang memungkinkan bahkan dimuatkan di dalam undang-undang itu adalah ada pelanggaran pidana dan juga ada pelanggaran administrasi. Nah, pelanggaran administrasi ini kan definisinya adalah pelanggaran yang terkait dengan tata cara dan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita bicara dalam konteks itu, maka pertanyaan lalu kemudian muncul begini. Siapa yang kemudian melakukan tata cara dan prosedur itu? Yeah. Dalam konteks ini, menurut saya hanya dua komponen yang melakukan prosedur itu. Pertama adalah teman-teman KPU, dan yang kedua adalah teman-teman pasangan calon atau tim kampanye kira-kira. KPU sudah memfasilitasi, misalkan, taruhlah pemasangan alat peraga kampanye itu ada pada tempatnya. Tetapi kalau misalkan itu tidak ditindaklanjuti atau tidak dilakukan secara baik oleh teman-teman pasangan calon atau timnya, maka tentu itu nanti ditertibkan. Sanksinya nanti akan diberikan oleh teman-teman KPU. Baik. Gitu. Sanksinya nanti akan diberikan oleh teman-teman KPU. Jadi soal pelanggaran administrasi itu kemungkinan besar dan paling banyak dilakukan, dan itu bisa terjadi dilakukan oleh dua subjek hukum. Yang pertama adalah teman-teman KPU, dan yang kedua adalah kalau dalam konteks kampanye, yang kedua adalah tim kampanye dan pasangan calon, karena mereka lah yang kemudian melaksanakan kampanye, pemasangan dan sebagainya. Tapi eksekusi pelaksanaan pelanggaran administrasi itu ada pada teman-teman KPU. Jadi teman-teman KPU itu selalu standby, biasanya ada saran perbaikan atau rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, itu mereka selalu menindaklanjuti yang sifatnya pelanggaran administratif, kira-kira begitu. Baik, yang terakhir mungkin sebagai penutup kita, closing statement dari masing-masing narasumber, dari Bapak Kifli Sahalan selaku Ketua Bawaslu Kota Ternate dan Budian Fatma Kadir dari KPU Kota Ternate. Mungkin dari saya duluan ya. Baik, kalau saya sih Bawaslu sih berharap begini ya. Kalau ini bukan closing statement sih, tapi harapan kami adalah semua orang, semua lembaga memiliki peran masing-masing untuk merawat kontestasi pemilihan kepala daerah ini menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu, di dalam ruang waktu yang kemudian sudah diberikan oleh teman-teman KPU kurang lebih 60 hari ini, 59 sampai 60 hari ini, dipergunakan semaksimal mungkin oleh masing-masing pasangan calon, baik itu pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2, nomor urut 3, dan juga nomor urut 4, agar supaya dari 78 kelurahan di 8 kecamatan di 278 RT yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kota Ternate ini, dari total 141.000 sekian DPT yang kemudian sudah ditetapkan oleh KPU, yang mereka itu akan menjadi pemilih pada tanggal 27 November nanti, maksimalkan secara semaksimal mungkin agar supaya masyarakat bisa menentukan pilihan dari visi, misi, program ataupun kegiatan yang sudah ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon. Terakhir, kita harus melawan yang namanya hoax, black campaign, isu negatif dan sebagainya. Jangan mengisi ruang kontestasi pemilihan kepala daerah dengan ruang-ruang yang mampu atau dapat memecah belah atau meresahkan warga masyarakat. Itu tidak baik. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita secara bersama untuk merawat proses demokrasi di Kota Ternate ini, yang pelaksanaannya jatuh sampai pada tanggal 27 November tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Dian. Ya, saya juga ingin
berpesan kepada masyarakat agar jadilah pemilih yang cerdas dan rasional ya, yaitu dalam momen kampanye ini gimana caranya agar dalam momentum ini kita juga sama-sama masyarakat kita juga lebih teredukasi ya, dapat mendapatkan informasi yang baik terkait visi misi dan program dari pasangan calon, dan jadikan momen ini juga sebagai langkah masyarakat untuk lebih mengenal, artinya lebih proaktif untuk mencari tahu latar belakang mungkin ya dari pasangan calon kita. Jadi sehingga peningkatan partisipasi pemilih, kemudian euforia dan atensi masyarakat terkait dengan pilkada ini juga meningkat gitu. Jadi harapannya juga ini kan momentum demokrasi ya, pesta rakyat ya. Jadi pesta demokrasi ya. Jadi pastinya dalam hal ini berkompetisi ini pasti ada menang dan ada kalahnya. So saya berharap kepada pasangan calon, kemudian tim, dan kemudian kepada masyarakat untuk kita sama-sama lebih sportif untuk menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan ya. Jadi saya juga menginginkan agar masyarakat juga lebih proaktif untuk membantu mengawal demokrasi ini agar pemilu atau pilkada kita di tahun 2024 ini berjalan dengan lancar, aman ya, damai, tentram, sukses, kemudian terpenuhi unsur dan prinsip dari demokrasi itu sendiri. Dan kemudian saya juga ingatkan kepada masyarakat bahwa tetap lawan politik black campaign ya, lawan isu sara terkait dengan agama, ras, golongan, dan suku ya. Kemudian juga hati-hati juga terhadap hoax dan lain sebagainya ya, fitnah dan lain sebagainya. Kemudian juga lebih cerdas dalam memilah dan memilih media sosial gitu. Dewasa juga dalam menggunakan media sosial, karena banyak juga media sosial yang belum benar asal usulnya dan lain sebagainya, menggiring opini dan lain sebagainya ya. Kemudian juga kepada warga masyarakat Kota Ternate, harapan saya untuk tetap menggunakan hak pilihnya. Jangan lupa nanti di tanggal 27 November tahun 2024 itu tepatnya di hari Rabu. Silakan rame-rame datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih ya, menyuarakan hak pilihnya. Dan tetap kalau misalnya pastikan juga untuk terdaftar dalam DPT ya. Ya kita kan sekarang sudah bisa tuh mengecek DPT online, yaitu dengan cara cek dptonline.kpu.go.id di laman itu. Bapak Ibu masyarakat ini juga bisa mengecek DPT kita yang terdaftar di situ, iya, terdaftar secara online. Dan harapannya itu mari sama-sama kita sukseskan pemilu yang aman, damai, dan berjalan lancar. Kira seperti itu. Baik, terima kasih kepada dua narasumber yang luar biasa pada malam hari ini, Bapak Kifli Sahlan dari Bawaslu Kota Ternate dan juga Ibu Dian Fatma Kader. Tentunya kita berharap masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan juga para paslon berkampanye dengan elegan, agar tujuan-tujuan demokrasi di Maluku Utara dan di Kota Ternate bisa tercapai dengan sukses. Baik, demikian Mirsa Gamalama TV, dialog spesial malam hari ini dengan topik rambu-rambu kampanye pilkada di Kota Ternate tahun 2024 berakhir sudah, dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit dari hadapan Anda dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa dengan program acara untuk semua, sebagai stasiun TV lokal pertama di Maluku Utara. Kami bersama Anda menjadi bagian dalam perjalanan kira. Majulah Gamalama TV.